Peringatan Mother's Day setiap 22 Desember menjadi momentum bagi kita semua untuk saling memperkuat peran dalam berbagai aktivitas. Neni Asriani adalah Sri Kandi dari BNI Life yang berhasil dalam bisnis maupun kehidupan sosialnya. Direktur bisnis BNI Life ini akan membagi tips-tips penting buat perempuan dan ibu dimanapun berada. Simak wawancaranya dengan jurnalis Economics Petrus Dabu. Tentunya memang tahun ini dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir, sangat challenging di dunia bisnis. Bukan hanya mungkin asuransi, tapi hampir seluruh sektor bisnis. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisinya kan pandemi ini menyebabkan berbagai macam impact. Antara lain kalau di asuransi ini ada mobilitas PSBB, mobilitas masyarakat pun terbatas. Kemudian kita juga bekerja sama dengan BNI. Banyak sekali kita hubungan kerjasama bisnisnya dengan BNI, sementara tentunya outlet-outlet BNI pun juga punya kebijakan untuk tutup sementara. Ada waktu-waktu tertentu tutup outlet itu, sehingga tentunya ini juga akan mempengaruhi terhadap bisnis kami. Kita lihat juga bisnis bukan hanya dari bisnis asuransi, kita punya bisa ada bukan dari in-branch aja, tapi ada telemarketing, ada employee benefit. Nah, semuanya harus mengunjungi nasabah, harus ke klien, sementara kondisi PSBB dan mobilitas yang sangat ketat, tentunya perlu disiasati agar bisnis ini tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi. Dan sebelum kita bicara mengenai apa saja strateginya, ya syukur alhamdulillah Pak, kalau kita lihat perolehan premi selama Q3 2020 ini, secara data industri ya dari AAJI, itu industri gross premiumnya itu turun 11,59%. Itu dari 136,57 triliun menjadi 120,74 triliun. Sementara dari BNI Life, ya alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini pun kami turun tetapi kecil, hanya 4,83% dari 3,73 triliun menjadi 3,55 triliun. Jadi ini Q3 2020. Jadi kita lihat memang secara gross premium pun kita terpengaruh tetapi kecil. Yang kedua, juga dari klaim dan benefit, asuransi itu secara industri klaim benefitnya itu turun ya, karena kita tahu selama pandemi orang juga takut berobat ke rumah sakit dan sebagainya, sehingga mungkin banyak memanfaatkan fasilitas-fasilitas teleservice atau telemedicine. Nah, itu kita lihat turunnya secara industri itu di asuransi 7,03% claim and benefit. Tetapi BNI Life di claim and benefit itu turunnya sangat signifikan, menjadi turunnya 41,28%. Nah, menurut saya ini juga memang tidak lepas dari berbagai upaya. Yang tadi ditanya apa aja strateginya, mungkin saya bicara dari bisnis dulu, nanti dari sisi klaimnya seperti apa yang benefit. Nah, untuk bisnis, kondisi pandemi yang tidak memungkinkan mobilitas masyarakat secara bebas seperti pada kondisi pada umumnya, tentunya kita siasati dengan kita punya yang namanya bisnis proses baru yang non face-to-face meeting. Jadi tanpa harus ketemu tatap muka Pak, kita mengupayakan proses bisnis itu bisa terselenggara tanpa harus tatap muka. Nah, kita juga punya kemudahan untuk nasabah-nasabah yang mau melakukan klaim sebenarnya. Klaim itu tidak perlu juga harus datang ke bank ataupun dengan dokumen-dokumen yang sangat rumit. Kita mempunyai fasilitas yang namanya DigiClaim. Jadi bisa melakukan klaim secara digital. Nah, di sisi lain, selain tadi non face-to-face meeting, kita juga memanfaatkan tentunya peluang untuk menggunakan digital signature, untuk menggunakan digital dalam proses pengajuan, termasuk juga kita ada istilah digital easy dealing. Jadi bisa juga dealing yang dimudahkan semuanya menggunakan teknologi. Jadi pandemi ini sih sebenarnya merupakan momen yang tepat untuk melakukan transformasi dari yang manual menjadi elektronik, Pak. Sebenarnya 2021 memang sudah selayaknya seluruh bisnis itu beralih, tetapi pandemi ini mempercepat proses pengalihan tadi gitu. Jadi ada blessing-nya juga ya Pak, tapi jangan dilihat dari apa dampak negatifnya. Blessing-nya adalah mempercepat. Mau tidak mau semua orang harus berubah. Nah, ini yang kami juga lakukan di BNI Life. Nah, di sisi lain,
dari sisi tadi saya cerita tentang DigiClaim ya, padahal kami juga sudah memfasilitasi DigiClaim. Tetapi kami bisa kenapa klaimnya itu turun besar, ya, turunnya cukup signifikan, karena kami juga melakukan seleksi terhadap nasabah yang memang ingin mengajukan ke asuransi, terutama asuransi kumpulan, Pak, asuransi kesehatan kumpulan. Kita tentunya melihat kalau memang track record-nya kurang baik, tentunya tidak akan kita ambil sebagai bisnis di BNI Life. Kemudian kita juga memperketat proses underwriting-nya, karena kita tahu dengan pandemi ini semua orang akan terpengaruh, dan kesehatan merupakan hal yang akan menjadi pokok ya, atau penting untuk dipikirkan oleh mungkin sebagian orang yang dulunya tidak berpikir untuk asuransi ataupun asuransi kesehatan, sekarang pasti mereka akan berpikir ke arah situ lah. Tentunya asuransi pun harus melihat lagi, menyeleksi lagi, supaya tentunya mengambil bisnis-bisnis yang memang ada win-win solution-nya untuk kedua belah pihak. Nah, jadi itu Pak, yang kita sekarang lakukan di bisnis asuransi. Jadi kalau jadi ibu yang bekerja, itu punya masalah double ya Pak, masalah di rumah dan masalah di kantor gitu. Sedapat mungkin kalau masalah itu saya tidak mencampur adukan antara masalah di rumah dengan masalah di kantor. Jadi persoalan kantor tidak dibawa ke rumah, masalah di rumah tidak dibawa di kantor gitu. Saya berupaya untuk memisahkan persoalan-persoalan tersebut. Dan tentunya untuk bisa seperti itu, ya tentunya memang ini perlu waktu yang cukup panjang ya Pak, karena kan pasti di awal-awal kita akan terpengaruh bagaimanapun. Tetapi untuk supaya di kantor itu juga saya bisa berkinerja optimal, saya selalu menyiapkan diri bahwa pertama adalah harus tidur cukup. Ya, syukur alhamdulillah juga saya tuh orang yang mudah tidur dengan nyenyak, sehingga memang dari sisi itu saya tidak punya masalah. Yang kedua, tentunya saya juga mempersiapkan juga supaya tetap fresh. Berarti tetap harus ada olahraga, harus tetap ada namanya me time, Pak. Ya, me time tentu untuk diri sendiri. Ya, sedangnya apa? Biasanya perempuan mungkin spa atau pijetan atau apa. Nah, itu saya lakukan secara rutin untuk juga menghibur diri saya dari segala permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, kalau dilihat dari apalagi yang bisa kita lakukan, tentunya tadi di kantor pun menghadapi permasalahan-permasalahan tadi, saya juga berupaya membagi waktu dengan mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan. Saya termasuk orang yang harus cepat, Pak. Kalau saya minta tim saya itu mengerjakan dengan cepat, menyelesaikan dengan cepat, sehingga apabila ada tugas-tugas yang diberikan kepada saya di kantor, tentunya saya akan coba lihat ini kepada siapa saya bisa minta dibantu untuk tim untuk memfollow up-nya. Dan itu tidak akan saya tunda. Karena semakin menunda berarti semakin menumpuk, mungkin lupa. Jadi setiap ada itu saya upayakan segera mendeliver kepada tim-tim terkait, supaya saya juga mudah, dan saya punya grup WhatsApp grup ya, WhatsApp grup untuk pekerjaan yang itu bisa dibaca oleh semuanya, saya tugaskan kepada siapa, dan itu juga menjadi pengingat untuk saya untuk memonitor bagaimana progres dari pekerjaan-pekerjaan yang dibagi. Kalau itu memang kita bisa lakukan dengan tepat dan cepat, tentunya juga nggak membebani. Karena setiap hari pasti setiap jam pekerjaan itu bertambah, tugas bertambah. Kalau kita nggak lakukan manajemen waktu seperti itu, tentunya itu akan terbebani kepada diri sendiri dan bisa stres sendiri gitu. Karena semua pekerjaan tidak di-deliver atau tidak di-manage dengan baik. Tentunya kekuatan dari tim itu juga diperlukan, Pak. Oleh sebab itu buat saya dalam pekerjaan itu tidak ada superman atau superwoman. Yang ada harus teamwork. Semua orang harus bekerja sama dan semua orang harus saling menunjang kinerja daripada tim tersebut. Memang kalau kita lihat ya industri jiwa ya atau industri life insurance itu memang sangat kecil penetrasinya. Karena kalau kita lihat orang masih preferensinya adalah kalau untuk menutup asuransi kepada asetnya itu biasanya dilakukan, Pak, ya kan. Pertama kali dia nutup asuransi kebakaran rumah, ya mau ngomong misalnya kalau KPR tuh pasti lah ya. Terus mobil, dia juga tutup asuransi karena takut kesenggol, takut ketabrak dan sebagainya. Tapi yang heran adalah tidak mengasuransikan jiwanya.
Nah, ini memang satu hal yang unik yang kita lihat yang terjadi di fenomena yang sekarang ini adalah tidak mengasuransikan jiwa sementara aset semua diasuransikan. Nah, inilah yang kita perlukan, mungkin sosialisasi, edukasi, dan juga memang memberikan pengertian. Padahal di dalam ilmu namanya manajemen keuangan ataupun manajemen kekayaan, pertama memang diperlukan adalah proteksi, tapi proteksi untuk semuanya termasuk jiwa. Padahal kalau jiwa itu adalah pencari nafkah. Kadang-kadang pencari nafkah ya kalau kepala keluarga ataupun kalau istrinya kan juga yang harus mengurus anak dan sebagainya. Seharusnya itu yang diproteksi lebih dahulu karena kalau terjadi apa-apa kepada kepala keluarga maupun bukan istrinya ikut bekerja ataupun istrinya ibu rumah tangga, tetap akan menimbulkan problem dalam rumah tangga. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita lihat kan tentunya ancaman dari COVID dan penyakit-penyakit lain juga sangat mungkin saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Perlu untuk seluruh keluarga itu memikirkan asuransi kesehatan buat jiwa, buat asuransi buat diri sendiri dan juga buat keluarga. Tadi Bapak saya katakan bahwa dalam kondisi kayak gini tentunya kita cukup bisa menjaga kesehatan dengan vitamin dan sebagainya, tapi tentu resiko itu kita tidak pernah ada yang tahu. Resiko itu bisa datang sewaktu-waktu dan tanpa pernah kita perkirakan. Nah, oleh sebab itu perannya asuransi adalah pengalihan resiko. Jangan resiko itu diambil sendiri, tetapi itu bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Oleh sebab itu kepada ibu-ibu, sekarang kita bicara lagi Hari Ibu ya, jadi untuk ibu-ibu sekalian di seluruh Indonesia, tentunya jangan cuma berpikir untuk penutupan asuransi untuk aset kita, tetapi jiwa kita, kesehatan kita, dan keluarga kita adalah juga yang utama. Cobalah siapkan alokasi dana untuk juga mengalokasikan asuransi jiwa dan kesehatan keluarga dan tentunya kalau memang suaminya jadi kepala keluarga ya suaminya itu apalagi harus di cover. Nah, itu yang namanya pengalihan resiko. Kita harus berpikir apa yang akan terjadi kalau kepala keluarga atau pencari nafkah mengalami musibah. Itulah yang mesti kita pikirkan. Asuransi akan bisa menggantikan, kita bisa cari asuransi yang bisa menggantikan resiko tersebut. Nah, ini peran daripada industri asuransi saat ini. Ya, saya sih berharap bahwa sekarang dengan adanya, apalagi dipacu dengan pandemi, tentunya makin memperkuat kesadaran daripada kita semua akan pentingnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Saya selalu berpikir bahwa pertama namanya menabung itu bukan dari sisa. Menabung ataupun berinvestasi ya, itu bukan dari sisa sisa uang yang kita dapatkan setiap bulannya. Karena kalau namanya kebutuhan hidup, rasanya mau punya penghasilan berapapun nggak akan cukup Pak dengan gaya hidup kita. Semakin kita tinggi penghasilan naik, tentunya gaya hidup naik. Nah, yang jadi mesti di-manage adalah pertama bahwa ditentukan dulu bahwa kita harus mempunyai goals pertama nabung. Berapapun penghasilan kita harus berupaya untuk menyisihkan. Seberapapun kecil. Memang sangat tergantung kepada penghasilannya ya Pak. Tentunya akan berbeda dengan orang yang punya penghasilan besar sekali dan yang kecil, alokasinya akan berbeda, tapi prinsipnya sama. Menabung itu di depan. Pertama kali itu harus nabung dulu berpikirnya. Berapapun kita alokasikan. Sisanya baru kita itu kita cukupi untuk kebutuhan hidup. Tentunya udah dihitung nih berapa kebutuhan tiap bulan yang memang bisa dikatakan mandatori, wajib, harus. Nah, ini karena namanya asuransi itu adalah tadi saya katakan income replacement. Kadang-kadang bisa menggantikan income yang hilang akibat adanya resiko kepada terutama pemberi kalau untuk penghasil keuangan ya, pencari nafkah. Tapi bukan berarti hanya pencari nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. Karena apa? Begitu kalau terjadi resiko, tentu tabungan kita barangkali nggak akan cukup untuk membiayai resiko tersebut. Belum lagi kalau ada resiko meninggal dunia dan sebagainya. Tentunya di masa pandemi ini kalau saya berpikir yang pertama pastinya menghitung kebutuhan minimal dalam hal untuk kebutuhan hidup dan sekarang ini pasti yang untuk kebutuhan membeli
vitamin, masker, hand sanitizer itu menjadi kebutuhan juga nih. Kalau dulu tuh bukan kebutuhan pokok, selama pandemi ini menjadi kebutuhan pokok yang harus diperhitungkan. Kemudian mengalokasikan juga untuk pembelian asuransi. Sisanya barulah kalau memang kita memungkinkan adalah menabung. Ya, tapi dari awal kita udah hitung dulu, jangan dibalik. Nanti sisa gimana, nanti buat jalan-jalan, nanti buat ini, buat itu, nanti sisanya deh dibalik. Jadi kita hitung dulu seluruh kebutuhannya termasuk membeli asuransi, sisanya berapa itu harus ditabung. Rata-rata kalau kita nabung atau kita sudah mengalokasikan uang tersebut untuk uang yang memang kita pergunakan di kemudian hari dengan ada tujuan-tujuan tertentu, rasanya Pak biasanya kita bisa menahan diri. Anggap aja uang itu udah nggak ada, uang itu ada, itu bisa kita tahan. Tapi kalau enggak, biasanya kalau ada di rekening itu kita selalu pengen habisin uang tersebut. Nah itulah yang biasanya manusia selalu punya kemauan yang seperti itu. Ya, pertama itu pasti kita harus berpikir yang namanya high return, itu pasti high risk. Nggak ada investasi yang returnnya tinggi, tapi risikonya rendah. Jadi high return pasti high risk. Sehingga kalau kita punya uang, kita harus melihat juga tujuan. Tujuan daripada investasi tersebut, dan juga kita harus berpikir juga dengan profil dari risiko kita. Ya, pertama itu dulu, profil risiko kita ada di mana. Kalau kita bicara profil risiko itu ada yang namanya konservatif, mungkin orang yang mau investasi tapi uangnya nggak mau hilang sedikit pun misalnya. Ya berarti kan dia harus berinvestasi di produk-produk yang tradisional. Ya, atau di asuransi juga ada yang Rp1 nggak hilang itu di produk namanya asuransi tradisional. Jadi produknya produk tradisional. Yang misalnya nabung dalam 5 tahun uangnya balik 100%. Nah, asuransi ada, di bank ada. Nah, dia harus lihat dulu di mana kebutuhannya. Tapi ada juga orang yang bilang saya bisa, kok saya masih bisa hilang 20%, 30% nggak masalah. Itu mungkin kita juga bisa pilih investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Tadi saya bilang high return, high risk. Akan ada returnnya tinggi, tapi juga ada resiko. Nah, itu harus sesuai dengan profil kita. Nah, tentunya juga ketika berinvestasi harus melihat di perusahaan mana kita menginvest. Nah, ini yang mesti dilihat adalah tentunya kalau di perusahaan asuransi itu patokannya ada RBC ya. Ada RBC itu risk based capital gitu ya. Nah, itu yang mesti dilihat berapa persen kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ataupun kewajiban jangka panjangnya itu dilihat dari RBC. Tapi kalau RBC saja tidak cukup, mungkin boleh lihat juga berita-berita, bisa akses gitu ya, berita-berita di media, bagaimana perusahaan asuransi itu bisa melakukan kewajibannya kepada nasabah, misalnya bayar klaimnya, bagaimana lancar atau tidak. Kalau semakin banyak dia dikomplain karena tidak pernah bisa membayar kewajiban yang sudah menjadi hak nasabah, tentunya itu tanda-tanda perusahaan yang tidak sehat. Kami di BNI Life, Pak, memang bisnisnya asuransi itu satu adalah bagaimana pengelolaan daripada investasi ataupun premi-premi yang masuk kepada kami. Nah, itu memang ditentukan oleh pengelolaan investasinya. Selama ini kami selalu ada pedoman untuk pengelolaan investasi yang prudent. Dan so far selama pandemi ini kami juga selalu membayarkan memang kewajiban kepada nasabah yang memang yang sudah memang menjadi kewajiban kami untuk membayar. Tidak ada yang kami tahan. Jadi semuanya itu ukuran. Itu ukuran bagaimana perusahaan yang sehat ataupun yang tidak memiliki masalah keuangan. Pastinya track record dari perusahaannya. Dan juga tadi pada saat kita juga lihat kepada tenaga-tenaga pemasarnya, bagaimana menjelaskan produknya. Dan jangan lupa juga pada saat membeli produk itu disamakan dengan kalau di asuransi itu polis. Itu sebenarnya ada kontrolnya dari nasabah. Seandainya ditawarkan oleh pemasar, nanti kan ada terima polis. Sekarang ini kita menggunakan elektronik polis, Pak. Jadi sebenarnya bisa langsung dibaca apakah polis yang dinyatakan itu sama yang dengan yang ditawarkan oleh pemasar, karena nasabah punya waktu yang namanya 14 hari untuk mereview polis tersebut gitu.
Kalau nggak sesuai pun bisa ngomong gitu. Nah, tapi memang ini adalah salah satu undang-undang perlindungan konsumen juga. Konsumen bisa melihat sejauh mana kesesuaian antara yang dijelaskan dengan yang tertulis. Itu juga penting, Pak, dalam berinvestasi. Jadi sebagai wanita pekerja, Pak, memang menurut saya balancing antara kehidupan keluarga dengan kehidupan di kantor itu sangat penting. Kalau bicara banyaknya waktu atau quantity waktu, pasti nggak mungkin. Sebagai contoh, saya wanita pekerja, tidak mungkin punya waktu yang sebanyak ibu rumah tangga. Jadi itu adalah bagian dari pilihan hidup. Tetapi saya tetap berpikir bahwa yang namanya wanita pekerja itu harus bicaranya adalah quality time. Mungkin quantity saya nggak dapat, Pak. Karena pergi pagi, pulang malam. Nggak akan dapat tuh quality. Tapi quality time. Quality time itu apa? Walaupun saya di kantor, saya juga sebisa mungkin menyapa keluarga lewat WhatsApp. Dan saya selalu bilang kepada keluarga saya, kalau ada yang perlu sekali telepon, pasti saya angkat. Tetapi kalau mungkin ada hal-hal yang tidak terlalu perlu, mungkin bisa WhatsApp. Ya, jadi kalau bisa ditunda ya pakai WhatsApp. Dan saya juga selalu berinisiatif untuk WhatsApp. Tanya kabar, tanya mungkin kepada anak-anak juga begitu, lagi ngapain, sebagai macam. Dan selalu saya bicara mengenai, selalu ada kata manis yang selalu saya sisipkan untuk anak-anak adalah I love you. Sehingga mereka tahu bahwa walaupun saya bekerja, saya selalu mengingat mereka. Jadi itu adalah tips saya untuk quality time. Kemudian kalau membagi waktu lagi, di Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu itu adalah waktu keluarga. Ya kecuali memang perusahaan mengharuskan saya bekerja, tentunya saya harus juga komit dengan janji saya kepada perusahaan. Tetapi selama ini Sabtu Minggu adalah waktu keluarga dan saya selalu membiasakan kepada keluarga untuk menentukan di Sabtu atau Minggu itu mau hari apa kita punya entah lunch atau dinner. Kebetulan saya punya anak yang sudah besar-besar semua, Pak, sudah remaja semua, sudah kuliah dan bekerja, sehingga tentunya mereka punya kesibukan masing-masing. Saya yang ikut. Mereka punya waktu kapan untuk dinner atau lunch bersama saya. Kadang-kadang kita bicara di luar supaya kita punya situasi lain ya, suasana lain selain di rumah. Kalau di rumah, pulang kantor, saya juga selalu menyapa mereka. Saya biasakan masuk kamarnya, saya sapa satu-satu. Ya, saya sapa. Kalau masih bisa sempat ngobrol, saya ngobrol dulu. 5-10 menit saya ngobrol, beraktivitas gitu ya. Kemudian untuk ruang di rumah saya sediakan namanya family room. Itu tempat kita ngumpul, kita nonton bareng. Ya, malam-malam pun kalau saya masih punya, kalau tidak terlalu malam dan besoknya mungkin masih, apalagi besoknya misalnya Jumat ya, Jumat tuh udah mau weekend, itu saya masih bisa nonton bareng. Netflix, apa sukaan mereka saya coba nonton bareng. Ya, mereka remaja-remaja, bahkan bisa dibilang sudah menjadi wanita atau pria yang sudah cukup dewasa, tapi kita bisa nonton bareng, bisa komunikasi. Nah, buat saya disitulah kesempatan bagi seorang ibu pekerja untuk memberikan values kepada anak-anaknya. Selama ini mungkin kan nggak akan ada waktu cukup untuk ngomongin itu, tapi saya membangun komunikasi itu dengan memberikan values kepada anak-anak saya di situ. Sambil nonton, kadang-kadang ada di cerita film itu yang bagus untuk saya kutip, saya sampaikan. Jadi di situ buat saya adalah bentuk komunikasi seorang wanita pekerja dengan keterbatasan waktu, Pak. Rumusannya sebenarnya menabung itu dari awal tadi saya cerita bukan sisa, tapi dari awal sudah ditentukan ya tadi dengan mempertimbangkan semua pengeluaran termasuk asuransi, termasuk juga benar Pak untuk kegiatan rekreasi keluarga. Nah, leisure-nya pun tentunya kan bisa disesuaikan dengan kemampuan ya Pak. Mau kita sekali-sekali keluar kota atau leisure itu juga bisa di dalam kota dengan tempat hiburan yang lainnya. Jadi kalau kita bisa memproporsikan mungkin 50% gitu ya, kita gunakan daripada penghasilan kita untuk kebutuhan-kebutuhan pokok.
itu masih bisa mungkin ya, kalau untuk ibu-ibu zaman sekarang mungkin 50% itu bisa lah untuk ngatur anggaran itu ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian mungkin 30%-nya bisa dialokasikan untuk tabungan, investasi, dan lain-lain. Nah, tetap ada alokasi buat hiburan keluarga 10-20%, barangkali itu saya rasa besar sekali ya untuk hiburan atau rekreasi keluarga. Dan ini tentunya juga bisa kalau kita punya tujuan yang bersifat liburan rutin tahunan, itu ditabung setiap bulannya, itu juga bisa membantu keuangan keluarga dalam manage penghasilan yang ada. Terutama untuk ibu-ibu milenial yang juga bekerja, ya tentunya sebenarnya punya penghasilan double. Saya merasakan seperti itu. Saya terus terang satu gaji nggak dipakai, Pak. Bisa seperti itu. Karena penghasilan double, dari dulu barangkali gaji saya nggak pernah pakai. Jadi itulah yang tabung. Itulah yang menjadi sumber keuangan keluarga. Kalau bicara seharusnya kalau saat itu bicaranya adalah untuk benar-benar kesenangan pribadi, barangkali habisin aja ya Pak. Gitu. Tapi kalau kita berpikir untuk ke depan, itu juga sebenarnya udah nabung juga untuk ada asuransi semua udah dibayar. Plus untuk juga nabung untuk rekreasi keluarga. Tapi untuk ibu milenial saya juga mungkin bisa menyarankan bahwa rekreasi ataupun leisure untuk keluarga itu penting, tetapi mungkin bisa diatur frekuensi maupun tujuannya. Benar kata Pak Hatta, kalau zaman sekarang mungkin milenial itu lebih mementingkan leisure, pergi, liburan, dan sebagainya. Tapi buat saya tetap nomor satu adalah memiliki tempat tinggal. Menurut saya sebagai ibu-ibu muda itu tetap harus jadi tujuan utama, kemudian mungkin kendaraan pribadi setelahnya. Setelah itu ya liburannya, makanya liburan ditentukan. Kalau mau beli rumah kan nggak mungkin liburannya jauh-jauh, mau beli mobil nggak bisa liburan jauh-jauh di tahun itu, tapi itu tahun depan nabung-nabung lagi boleh aja kan, sama-sama nabung bisa aja untuk pergi juga. Nah ini yang mungkin kadang-kadang jarang, saya nggak tahu kalau milenial sekarang apakah berpikir begitu, tapi saya mengalami bahwa ketika saya double income, yang bisa dikatakan nggak dipakai satu gaji gitu, dan itu yang sebenarnya untuk menopang kehidupan ke depannya, termasuk nantinya pada saat kita mempunyai penghasilan yang lebih lagi, tentunya itu akan ada tambahan untuk biaya leisure. Saya yakin kita juga pasti punya itu. Saya setuju sih Pak bahwa itu ada, tetapi perlu dibatasi jumlahnya dan frekuensi serta mungkin tujuannya disesuaikan dengan apakah kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Supaya pokok itu tetap nomor satu. Kalau saya lihat dalam rangka Hari Ibu, tentunya buat ibu-ibu di seluruh tanah air, selamat Hari Ibu, selamat menjadi ibu yang tentunya bisa sebagai kawan buat anak-anak kita, bisa sebagai ibu yang melindungi, dan juga bisa sebagai ibu yang memberikan motivasi untuk mereka ke depannya. Dan tadi saya sampaikan bahwa harta yang paling berharga, siapapun kita sebagai ibu, baik kita ibu rumah tangga maupun sebagai ibu yang bekerja sebagai karyawan ataupun businesswoman, tetap harta paling berharga adalah keluarga. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Oleh sebab itu, buat saya kita harus berbangga bahwa saat ini adalah waktunya adalah kesetaraan gender. Jadi kalau kerja pun kita memiliki hak yang sama dengan kaum hawa, kaum pria, ya memiliki kesetaraan gender, mempunyai peluang yang sama, dan kita sudah lihat sudah banyak leader-leader yang ada di leader-leader perempuan di organisasi businesswoman maupun di perusahaan. Tapi kembali lagi kita harus kembali kepada kodrat kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, dan juga mungkin tadi teman buat anak-anak kita. Buat saya itu yang terpenting Pak, buat kita sebagai ibu, di mana disitulah sebenarnya masa depan keluarga terbentuk. Bagaimana seorang ibu dan seorang istri itu bisa memberikan perlindungan untuk keluarganya. Selamat Hari Ibu. Terima kasih.